Selamat datang di webinar InstaFX. Kita jumpa lagi dalam webinar kali ini dengan membahas topik mengenai memulai trading forex dengan benar dan aman. Oke, kita mulai dengan apa itu yang dimaksud dengan forex trading. Pengertian sederhana dari forex atau foreign exchange adalah kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Pasar forex ini adalah sebuah pasar yang boleh dibilang non-stop atau berjalan terus-menerus 24 jam dari hari Senin pagi hingga hari Sabtu dini hari, di mana mata uang dari berbagai negara yang diperdagangkan khususnya melalui broker, mata uang ini secara konsisten dan serentak dibeli dan dijual melalui pasar lokal ataupun global oleh investor atau trader, ya, berdasarkan nilai tergantung pada pergerakan mata uang. Sehingga kondisi pasar forex ini dapat berubah sewaktu-waktu sebagai respon atas terjadinya kejadian-kejadian nyata. Pasar forex boleh dibilang sebagai pasar finansial terbesar di dunia karena setara atau lebih dari 3 triliun dolar itu berpindah tangan atau diperjualbelikan dalam setiap hari. Besarnya ini hampir 3 kali lipat dari nilai agregat kombinasi antara pasar ekuitas dan kas Amerika Serikat secara keseluruhan. Kemudian siapa saja sih pelaku forex trading ini? Yang pertama sebenarnya adalah bank sentral, yaitu bank yang menjadi regulator di masing-masing negara. Jika di Inggris kita mengetahui ada Bank of England, kemudian di Eropa ada European Central Bank, kemudian di Indonesia sendiri ada Bank Indonesia. Kemudian pelaku yang kedua adalah para eksportir dan importir. Mereka ini adalah para pedagang yang menjual dan mendatangkan barang-barang dari dan ke luar negeri, sehingga pembayaran ataupun penerimaan pembayaran mereka itu dilakukan berdasarkan atau diterima dengan menggunakan mata uang asing asal negaranya. Kemudian para turis mancanegara juga berpotensi menyebabkan terjadinya pertukaran mata uang asing. Demikian juga dengan tenaga kerja asing atau mahasiswa atau pelajar dari negara lain, itu juga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pertukaran mata uang asing. Kemudian orang-orang seperti forex trader ataupun para fund manager ini adalah porsi juga sebagai pelaku dari terjadinya pertukaran mata uang asing atau forex trading. Kemudian masih banyak lagi yang mungkin bisa kita temukan di dalam kehidupan nyata. Walaupun mungkin banyak orang yang sudah mengenal apa itu forex trading, tapi seringkali banyak mitos-mitos salah yang berada di sekitar permasalahan forex trading. Mitos-mitos ini antara lain misalkan bahwa banyak orang yang menganggap sebagai forex trading ini adalah sebagai judi, di mana hal ini disebabkan karena forex trading biasanya transaksinya hanyalah terdiri dari 2 macam, yaitu hanya beli ataupun jual. Sementara
hal ini tidak benar karena forex trading dilakukan selalu berdasarkan analisa pasar, di mana ketika seorang trader yang akan melakukan transaksi selalu diawali dengan menganalisa kondisi pasar sebelum mereka memutuskan untuk menjual ataupun membeli mata uang asing yang mereka perdagangkan. Kemudian banyak juga, terutama ini khususnya untuk para trader pemula, menganggap bahwa forex trading itu adalah sesuatu hal yang mudah. Sehingga tanpa persiapan, tanpa pembelajaran, mereka sudah langsung melakukan transaksi forex trading, bahkan dalam jumlah ataupun dalam kuantiti nominal yang cukup besar. Sehingga akibatnya banyak sekali forex trader, khususnya para pemula, yang mengalami loss ataupun kerugian karena mereka menganggap bahwa forex trading adalah sesuatu hal yang remeh ataupun sepele. Kemudian banyak juga para investor ataupun para forex trader ya yang menganggap bahwa forex trading ini adalah merupakan cara yang cepat untuk menjadi kaya raya. Mereka beranggapan bahwa dengan modal yang kecil dalam waktu yang singkat mereka akan bisa melipat gandakan jumlah modal tanpa memperhitungkan resiko yang mungkin saja bisa terjadi. Sehingga banyak sekali yang akhir-akhir ini mungkin menjadi korban berbagai macam propaganda ataupun promosi investasi yang mengatasnamakan forex trading, ya, yang selalu menonjolkan bahwa forex trading adalah investasi yang profitable dan merupakan cara yang cepat untuk menjadi kaya raya. Padahal ini sama sekali tidaklah benar. Nah, lalu apa itu forex trading? Jadi kita mengenal forex trading ini adalah sebagai bagian dari sebuah investasi. Sebuah investasi yang harus kita cermati, harus kita pertimbangkan dengan masak sebelum kita memulai untuk memutuskan investasi tersebut. Ada sebuah ungkapan, ya, do not invest the money that you cannot afford to lose. Ini artinya bahwa janganlah kita menginvestasikan uang yang sekiranya kita tidak bisa untuk kehilangan uang tersebut. Kemudian ada yang lain bahwa invest your time before invest your money. Di sini artinya bahwa kita harus menganggap bahwa investasi ini adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh, sehingga ketika kita memutuskan untuk melakukan investasi, terlebih dahulu kita harus menginvestasikan waktu kita untuk mempelajari apa yang sebenarnya akan kita lakukan dengan uang kita sebelum kita benar-benar menginvestasikan uang tersebut ke dalam investasi forex trading ini. Nah, ketika kita memutuskan untuk mengetahui ya, apa itu forex trading, kita harus tahu seberapa besar resiko yang sekiranya kita siap untuk kita tanggung. Kemudian, apakah kita sudah mengetahui semua seluk-beluk, mempelajari semua hal-hal yang berkaitan dengan forex trading, baik itu mengenai metodenya, resikonya, kemudian
kegiatan atau proses hal-hal administratif yang berkaitan dengan investasi tersebut. Kemudian apakah kita sudah melakukan fit and proper test seperti halnya investasi yang lainnya. Kemudian apakah kita sudah mengetahui siapa saja partner usaha ataupun teman usaha yang bisa kita percaya. Jadi semuanya harus kita pertimbangkan secara masak, kita review, dan kita analisa sebelum kita memutuskan untuk memulai menginvestasikan uang yang benar-benar sulit kita dapat ini ke dalam investasi forex trading. Biasanya resiko itu datang karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Sehingga apapun yang akan kita lakukan, kita harus pelajari lebih dulu, sehingga kita akan bisa meminimalisir resiko ataupun kendala-kendala yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan investasi tersebut. Lalu bagaimana kita memulai forex trading ini dengan benar? Ya, dalam hal ini kita akan bicarakan dulu mengenai bagaimana yang benar. Ya, sebelum kita membicarakan bagaimana yang amannya, tapi kita mulai dulu dengan bagaimana dengan cara yang benar. Jika kita ibaratkan bahwa kegiatan forex trading ini adalah sebuah peperangan, otomatis dalam peperangan tersebut kita membutuhkan senjata ataupun peralatan untuk memenangkan pertempuran yang akan kita hadapi. Sebagai seorang trader, kita membutuhkan beberapa perlengkapan yang mutlak kita punyai, yaitu trading system, kemudian money management, dan juga psikologis trading. Trading system ini adalah merupakan cara trading, ya, metode ataupun strategi trading yang bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi, baik itu jual ataupun beli, sesuai dengan mekanisme ataupun metode yang sudah diajarkan. Kemudian money management ini adalah hal-hal yang berkaitan mengenai bagaimana mengelola risiko dalam setiap kali trade, sehingga akan meminimalisir risiko yang bisa terjadi ataupun bisa kita hadapi, karena bagaimanapun juga forex trading ini adalah merupakan sebuah probabilitas, di mana ada dua macam kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu profit ataupun loss. Kemudian psikologis trading itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan mental seorang trader, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kondisi psikologis seorang trader yang nantinya akan mendukung proses transaksi yang akan dilakukan. Trading system sendiri terdiri dari beberapa macam, ya, kita bisa kategorikan. Yang pertama adalah metode scalping, di mana transaksi yang terjadi ataupun proses transaksi yang dilakukan biasanya hanya dalam beberapa menit ataupun beberapa poin saja. Sehingga dalam satu hari, seorang trader scalping atau seorang trader scalper
bisa melakukan beberapa kali proses transaksi dalam satu hari. Hanya karena mereka masuk dan keluar dalam beberapa menit setiap kali trading. Kemudian metode yang kedua adalah metode intraday, di mana proses transaksi open dan close-nya dilakukan dalam hari yang sama. Untuk trader intraday ini dalam satu hari mungkin hanya melakukan satu atau dua transaksi saja, karena mereka mengambil target di atas lebih dari 20 poin dalam setiap kali trade. Kemudian yang ketiga adalah trading system yang bersifat long term, di mana trader melakukan open posisi dalam beberapa hari. Jadi bisa saja melakukan open posisi buy pada hari Senin, kemudian baru ditutup atau di close pada hari Kamis ataupun Jumat, sehingga transaksinya bisa menginap beberapa hari. Nah, yang perlu diingat bahwa sebuah trading system ini bersifat sangat personal, karena trading system ini sangat dipengaruhi oleh karakter dari trader itu sendiri. Sehingga trading system yang sama bila dipakai oleh dua orang atau trader yang berbeda, bisa jadi hasilnya juga akan berbeda. Sehingga kita sebagai seorang trader harus mencari trading system yang kira-kira cocok ataupun sesuai dengan karakter kita. Jadi jika kita lebih karakter kita mungkin lebih cocok untuk seorang scalper, ya kita jangan memaksakan diri untuk melakukan open posisi secara long term, karena biasanya ujung-ujungnya adalah kerugian ataupun loss. Jadi kita harus benar-benar bisa menganalisa karakter kita sendiri, kira-kira kita ini cocok untuk sistem yang seperti apa dari ketiga macam sistem yang sudah saya sebutkan tadi. Dan dalam forex trading kita harus sangat memperhatikan mengenai money management ini, karena money management ini adalah suatu metode pengelolaan risiko di mana kita harus selalu memperhitungkan bahwa dalam setiap kali transaksi selalu ada risiko di dalamnya. Jadi transaksi yang kita lakukan tidak hanya berakibat profit saja atau untung saja, tetapi ada risiko di mana ketika analisa kita salah dan arah dari pergerakan harga berbeda dengan apa yang kita harapkan, disitulah terjadinya sebuah risiko yang harus kita perhitungkan. Sehingga kita benar-benar dituntut untuk menjalankan money management ini. Ada sebuah fakta mengejutkan dalam forex trading, bahwa hampir lebih dari 95% trader pemula itu mengalami loss dalam forex market yang mereka jalankan. Ini sebuah fakta yang mungkin tidak mengenakan, sehingga harus benar-benar bisa kita cermati agar kita tidak termasuk dalam golongan yang 95% ini. Jika kita ibaratkan bahwa loss yang terjadi tersebut adalah kita asumsikan sebagai biaya training kita selama mempelajari bidang forex trading, akan sangat bijaksana bila kita sendiri yang mengatur besarnya biaya training tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan kita ataupun sesuai dengan budget yang kita miliki. Artinya sebisa mungkin kita mengelola agar biaya training ataupun loss dalam tanda kutip ini tidak
menjadi sangat besar, sehingga harus kita kontrol besarnya ataupun jumlah biayanya. Nah, bagaimana caranya? Cara yang paling mudah adalah kita dengan menggunakan yang disebut sebagai fixed lot dalam setiap kali transaksi. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai modal hanya 100 dolar, ya, kita akan melakukan open posisi hanya 0,01 lot. Kemudian jika keuangan ataupun modal kita sudah bertambah ataupun meningkat menjadi 200 dolar, kita bisa gunakan lot 0,02. Jika kita punya modal 300 dolar, kita hanya open posisi maksimum 0,03 lot. Demikian seterusnya hingga ketika kita memiliki modal 1000 dolar dalam account trading kita, kita hanya melakukan open posisi atau melakukan transaksi 0,1 lot dalam setiap kali trade. Jadi jumlah lotnya tetap, ya, sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki. Nah, ketika kita sudah mengalami apa yang disebut sebagai consistent profit, maka fixed slot ini bisa dinaikkan dalam setiap kali trade. Sebagai contoh, jika modal ataupun jumlah balance kita sudah sebesar 100 dolar, kita bisa melakukan open posisi sebesar 0,1 lot. Untuk 200 dolar mungkin bisa dinaikkan jadi 0,2 lot per trade. Untuk 300 dolar 0,3 lot. Demikian seterusnya, ketika mencapai 1000 dolar, kita bisa melakukan open posisi dengan jumlah volume sebesar 1 lot setiap kali trade. Sekali lagi perlu diingat bahwa ini jika kita sudah mengalami apa yang disebut sebagai consistent profit, di mana secara mayoritas trade yang kita lakukan lebih banyak profitnya dibanding dengan loss-nya. Sehingga dengan cara ini kita akan bisa meminimalisir resiko terjadinya kerugian yang sangat besar ketika kita memulai untuk belajar forex trading. Nah, ini yang sangat penting, bahwa kita harus selalu menghitung uang yang kita miliki ataupun kita gunakan dalam forex trading. Jadi, usahakan untuk selalu mencatat setiap kali kita melakukan baik itu deposit maupun withdrawal. Khususnya karena ini menggunakan uang yang kita miliki, uang yang benar-benar kita susah untuk dapatkan. Sebagai contoh, saya buatkan tabel di sini. Ya, tanggal pertama kita deposit sebesar X1. Trading beberapa hari, loss, modalnya habis semua. Kemudian tanggal yang kedua kita deposit lagi sebesar X2. Ini mungkin lebih lama, selisih 10 hari atau 30 hari, tapi tetap saja loss. Habis semua modalnya. Kemudian tanggal yang ketiga, kita deposit lagi sejumlah X3. Ini mungkin lebih lama lagi, dalam hitungan bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru loss habis semua. Ya. Kemudian ternyata
pada tanggal keempat kita sudah bisa melakukan withdrawal profit dari beberapa lama trading yang kita lakukan. Kita catat dalam jumlah Y1. Kemudian tanggal 5 kita deposit lagi sebesar X5, habis lagi loss. Tanggal ke-6 kita deposit lagi sejumlah X6, habis lagi loss. Tanggal ke-7 X7, ya. Tapi di sini kita sempat melakukan withdrawal profit pada tanggal ke-8 sejumlah Y2. Kemudian karena loss lagi kita melakukan deposit sejumlah X9 dan X10, tapi di sini kita sudah agak konsisten profit sehingga sudah bisa melakukan beberapa kali withdrawal mulai tanggal 11, 12, 13 sejumlah Y2, Y3, Y4 dan Y5 serta Y6. Nah, dari tabel ini kita lakukan penjumlahan total dari jumlah deposit kita dengan total dari jumlah withdrawal kita. Berapa total dari depositnya dan berapa total dari withdrawalnya. Sehingga kita punya data mirip neraca keuangan sebuah perusahaan. Nah, jika kita melakukan sebuah investasi atau sebuah bisnis atau sebuah usaha, secara matematika bisa kita katakan bahwa perusahaan kita atau usaha kita atau bisnis kita mengalami keuntungan jika total dari withdrawal atau total dari pengambilan profit lebih besar dari total depositnya. Ya. Ingat bahwa kita disebut sebagai trader yang profit jika total dari withdrawal yang kita lakukan itu lebih besar dari total deposit yang kita lakukan. Jadi ini benar-benar harus dicamkan bahwa forex trading ini adalah sebuah bisnis atau sebuah investasi, di mana sebuah investasi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan profit yang hanya terjadi jika total uang yang kita ambil itu jauh lebih besar daripada total uang yang kita depositkan. Jadi inilah yang disebut sebagai seorang trader yang profitable ketika jumlah uang yang mereka withdraw jauh lebih besar daripada jumlah uang yang mereka depositkan. Jadi benar-benar harus kita perhitungkan berapa total uang yang kita depositkan dan berapa total uang yang kita withdraw. Nah, dalam kegiatan forex trading, seorang forex trader tidak bisa berdiri sendiri karena mereka membutuhkan sebuah perusahaan yang disebut sebagai broker dalam kegiatan forex trading mereka. Nah, apa itu broker? Broker ini adalah sebuah perusahaan yang bertugas mencatat semua transaksi klien, dalam hal ini trader, dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan proses administrasi. Kenapa begitu? Karena transaksi yang terjadi adalah, ini di sini Anda sebagai trader, Anda melakukan order untuk memesan harga sebuah mata uang. Kemudian broker akan menerima order Anda dan dia akan mencocokkan ke pasar forex yang saat ini sedang berjalan. Benar nggak? Harga yang sedang berjalan atau sedang terjadi ini sesuai dengan harga yang Anda minta.
Jika benar, ya, maka transaksi tersebut akan dicatat oleh broker. Kemudian broker akan melaporkan kepada Anda melalui program atau platform yang mereka sediakan. Saat ini platform yang banyak digunakan adalah MetaTrader 4. Jadi Anda sebagai trader bisa melihat atau membaca semua transaksi yang dicatat oleh broker ketika Anda melakukan transaksi trading forex. Nah, karena dalam proses kegiatan forex trading tersebut kita banyak sekali berhubungan dengan broker, maka kita harus benar-benar bisa melakukan pemilihan broker secara cermat. Ya, kita harus benar-benar memilih broker yang mempunyai kemampuan finansial yang kuat, karena kita mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi jangan sampai kita maksudnya cari untung, ternyata kita malah mengalami kesulitan ketika kita ingin mengambil profit ataupun uang kita. Kemudian pilih broker yang bisa mengakomodasi metode trading kita ataupun strategi trading kita. Apakah mereka benar-benar bisa memperbolehkan cara trading yang kita punyai dengan peraturan yang mereka miliki. Itu harus kita cari tahu terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk melakukan deposit. Kemudian kita harus memilih broker yang memiliki banyak pilihan metode pembayaran dalam hal deposit ataupun dalam hal withdrawal. Ya, jadi jangan sampai kita sudah deposit, kemudian kita mengalami kesulitan withdrawal karena metode pembayaran yang mereka sediakan tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita pilih. Kemudian pilih broker yang memiliki sistem support yang baik. Broker yang baik biasanya memiliki fasilitas untuk menghubungi mereka secara mudah, mengkontak mereka secara mudah. Tidak hanya melalui email, tapi mungkin melalui chat, ya, yang online, katakanlah 24 jam. Sehingga ketika kita sedang mengalami kesulitan ataupun hal-hal yang harus kita bicarakan dengan mereka, mereka selalu dapat dihubungi. Ada baiknya jika kita menghindari broker-broker baru. Ya, kenapa? Karena biasanya broker-broker baru mungkin belum memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat. Ya, khususnya jika kita melakukan investasi forex trading dengan jumlah modal yang cukup besar. Ya, kebanyakan broker-broker yang baru, ya, biasanya hanya mempunyai modal yang mungkin pas-pasan lah, katakanlah begitu, sehingga biasanya mereka akan sangat selektif dalam hal mereview hasil trading kita. Kemudian kita jangan mudah untuk tergiur dengan bonus-bonus yang mungkin ditawarkan oleh para broker, ya, karena sebenarnya fungsi dari bonus ini adalah sebagai penarik minat dari para trader. Tapi sekali lagi bahwa yang kita lakukan sebagai trader adalah trading dengan tujuan untuk mendapatkan profit. Jadi
bonus ini adalah hanya sebagai alat saja untuk kita menambah ketahanan dari modal kita. Jadi bukan satu-satunya tujuan dari kita sebagai trader untuk memasuki atau memilih broker tersebut. Jadi biasanya bonus-bonus yang besar justru menurut saya agak mencurigakan karena berarti di situ broker sangat membutuhkan modal dari para investor atau para kliennya. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kita mudah tergiur oleh adanya bonus ini. Kemudian faktor yang sangat penting dalam forex trading ini adalah psikologis trading. Ada sebuah ungkapan bahwa forex trading ini adalah 10% skill ataupun kemampuan dan 90% psikologis. Kalau kita lihat perbandingannya jauh sekali antara 10% dengan 90%. Apa maksudnya? Ini berarti bahwa psikologis ini sangat berperan penting dalam keberhasilan seorang trader. Dan kita lihat bahwa 10% skillnya hanya 10%. Kenapa? Karena yang namanya skill ataupun teori ini bisa dipelajari oleh semua orang. Ada di internet, kita bisa cari di banyak forum, ya, forum forex trading khususnya, berbagai macam metode ataupun berbagai macam teori tentang forex trading. Tapi ujungnya bahwa yang menentukan justru adalah sisi psikologis dari seorang trader. Karena setiap orang mempunyai karakter yang berbeda, setiap orang mempunyai masalah yang berbeda, setiap orang dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berbeda pula. Nah, jika kita membicarakan mengenai psikologis trading, ya, yang sangat penting dari yang bisa kita lakukan adalah kita selalu menerapkan money management dalam setiap kali trade kita. Kenapa? Jika kita menerapkan money management tersebut dengan ketat, ya, kita tidak akan pernah merasa resah ataupun takut ataupun cemas ketika kita sedang mengalami yang disebut floating minus. Karena jumlahnya sudah kita perhitungkan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian kita usahakan untuk menjauhi trading room ataupun chart ataupun MetaTrader jika kita sedang mengalami masalah, baik itu mungkin masalah di kantor, masalah di rumah, di sekolah, di kuliah, ya. Kenapa? Karena ketika kita sedang mengalami masalah, ya, seringkali logika ataupun daya analisa kita menjadi tidak jernih. Jika analisa kita menjadi tidak jernih, biasanya ujung-ujungnya adalah kerugian. Jadi ada baiknya jika kita menjauhi chart ataupun meja trading kita jika kita sedang benar-benar mengalami masalah. Ada baiknya juga jika kita melakukan libur trading setelah kita mengalami loss yang agak besar. Ya, kenapa? Karena di sini ketika kita sedang mengalami loss besar, biasanya logika kita juga menjadi tidak jernih. Seringkali seorang trader berambisi atau berkeinginan sesegera mungkin untuk bisa membalaskan loss yang baru saja yang mereka terima. Bahkan
seringkali mereka melakukan trading dengan jumlah lot yang lebih besar tanpa memperhatikan adanya money management yang seharusnya mereka terapkan. Nah, justru disinilah biasanya seorang trader akan mengalami loss yang lebih besar. Karena pertama, logikanya sudah tidak jernih lagi. Kedua, money management yang harusnya dia terapkan tidak dilakukan. Jadi ada baiknya jika kita ambil libur trading dulu setelah kita mengalami loss yang agak besar sampai pikiran kita benar-benar jernih kembali dan analisa kita bisa berjalan lagi sesuai dengan kebutuhan kita melakukan forex trading. Kita harus selalu buat trading plan kita sendiri. Kemudian kita trade juga melakukan trading plan yang sudah kita buat tersebut. Kenapa? Karena jika kita trading hanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, ya, dan ketika kita, trading tersebut mengalami loss, biasanya justru pikiran kita jadi tidak jernih. Kita hanya menyalahkan orang yang memberitahukan trading yang kita lakukan tadi. Sehingga jika kita melakukan trading, ada baiknya kita buat sendiri plan-nya, kemudian kita lakukan trading sesuai dengan plan tersebut. Jadi ketika kita mengalami loss, kita sudah menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab yang seharusnya memang kita lakukan. Nah, kemudian untuk variasi ataupun untuk agar tidak jenuh dalam hal trading, ada baiknya jika kita bersosialisasi ataupun bergabung dengan komunitas-komunitas forex trading. Ya, jadi kita tidak hanya melulu trading, tapi juga bergaul dengan sesama forex trader dalam komunitas. Komunitas ini bisa saja komunitas yang bersifat online, ya, ataupun komunitas yang bersifat offline. Jadi tidak hanya yang ada di internet, tapi juga komunitas offline yang ada di sekitar kita. Tujuannya adalah supaya kita tidak jenuh, kemudian ada rasa kebersamaan dalam hal minat forex trading yang kita lakukan. Nah, untuk memulai forex trading dengan benar, yang pertama tentu saja kita harus punya tujuan. Untuk apa sih sebenarnya kita melakukan forex trading ini? Kita harus punya target. Kita mau ngapain? Ya, kita mau pengen apa sih dari forex trading ini? Kita harus tentukan. Kalau perlu kita tulis, taruh di sebelah komputer supaya kita selalu ingat bahwa itulah tujuan kita melakukan forex trading. Sehingga kita ketika kita mengalami kesulitan ataupun mengalami loss, tujuan itu selalu bisa menjadikan semangat kita untuk tetap terus maju melakukan forex trading sampai tercapainya tujuan yang kita inginkan tersebut. Kemudian kita harus memilih trading system, ya, yang sesuai dengan karakter kita. Sudah saya sebutkan tadi, apakah kita termasuk orang yang menyukai scalping, atau mungkin menyukai intraday, atau justru mungkin menyukai long term trading system. Kita sendiri yang menentukan. Kemudian selalu mulailah dengan demo account, khususnya jika kita mulai mempelajari sebuah teori baru ataupun metode trading baru yang belum pernah kita gunakan sebelumnya. Dan demo account ini
harus kita lakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, cukup panjang. Jadi tidak hanya sesaat saja, tapi harus kita lakukan dalam jangka waktu yang agak panjang, supaya kita benar-benar yakin bahwa metode tersebut sesuai dengan karakter kita dan bisa profitable. Kemudian khusus untuk demo account ini harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Sebagai contoh, jika kita ingin memulai trading dengan nominal katakanlah $100, ya kita demo account dengan menggunakan nominal $100 juga. Jika kita ingin trading mungkin dengan modal $1.000, tentu saja demo account-nya juga menyesuaikan $1.000, jangan $10.000 ya. Jadi sesuai dengan apa yang akan kita lakukan ketika kita melakukan dengan real account. Kemudian jangan buru-buru untuk pindah ke real account atau uang yang sesungguhnya hanya karena kita merasa bahwa kita sudah tahu nih. Tapi benar-benar harus kita uji coba dalam waktu yang agak panjang. Nah, karena forex trading ini adalah sebuah investasi yang dikategorikan sebagai high risk dan high return, atau investasi yang beresiko tinggi walaupun bisa menghasilkan hasil yang juga tinggi, tapi kita harus selalu ingat bahwa forex trading ini adalah investasi yang sangat beresiko, sehingga uang yang kita gunakan untuk berinvestasi ini janganlah uang yang akan kita pakai dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang dekat. Jadi benar-benar uang itu adalah uang nganggur. Kenapa? Karena jika kita mengalami loss dan uang tersebut habis ataupun hilang, kita sama sekali tidak terganggu aktivitas kita. Jadi jangan gunakan uang yang akan kita butuhkan dalam waktu yang dekat. Ya. Apalagi juga dengan uang yang meminjam, itu sangat-sangat dipantangkan dalam forex trading. Kemudian kita harus selalu menghitung, seperti yang saya bilang tadi, selalu menghitung akumulasi total profit dan total loss, yaitu dengan menghitung jumlah total deposit dan jumlah withdrawal kita. Ya, kemudian lakukan evaluasi apakah totalnya jauh lebih banyak withdrawalnya atau belum. Kalau belum, berarti kita belum profit. Nah, seringkali dalam trading, ya, seringkali yang kejadian adalah tangan kita iseng. Kita pengennya klik buy, klik sell, klik buy, klik sell, ya, tanpa melakukan analisa yang cukup. Nah, sebuah tips dari saya, ada baiknya jika kita pisahkan, ya, antara account yang kita gunakan untuk trading secara analisis dengan trading yang hanya sekedar ingin menuntaskan keinginan saja. Ya, harus kita pisahkan. Ya, ini account yang saya sebut sebagai account gaji. Ini adalah account trading dengan modal yang lebih besar. Sementara account iseng ini adalah account yang mungkin lebih kecil, sehingga kita jika ingin hanya sekedar klik, kita bisa melakukannya di account iseng ini. Sehingga kalau katakanlah sampai modalnya habis pun kita nggak terlalu masalah karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Ya, ini hanya sekedar metode atau tips
untuk mencegah agar akun gaji kita ataupun akun trading kita yang sebenarnya ini aman dari keisengan tangan kita. Nah, untuk bisa trading atau bisa melakukan forex trading dengan aman, otomatis pertama kali kita harus memilih broker yang berkualitas. Ya, istilahnya pilih broker, jangan yang ecek-ecek. Ya, pilih yang benar-benar punya kekuatan atau kemampuan finansial yang cukup. Kemudian mudah dalam hal withdrawal-nya. Kalau untuk deposit mungkin semua broker mudah ya, tapi withdrawal-nya juga harus mudah. Kemudian kalau kita melakukan pendaftaran melalui introducing broker atau IB, ya kita pilih IB yang bisa dipercaya. Mungkin kita bisa menanyakan kepada beberapa rekan atau ke komunitas, kira-kira IB yang ini bisa dipercaya enggak, yang itu bisa dipercaya enggak. Ya, jadi jangan sekedar pilih IB atau pilih broker saja, tapi coba pilih yang benar-benar bisa dipercaya. Karena banyak kasus dana yang kita depositkan justru dibawa lari oleh IB-nya. Kemudian kita harus pelajari dengan cermat ya aturan yang ada atau yang diterapkan di sebuah broker yang kita gunakan. Jadi jangan sampai metode trading yang akan kita gunakan ternyata tidak diakomodir oleh broker tersebut. Nah, karena kita melakukan pendaftaran account melalui internet, biasanya kita menggunakan email address. Nah, atau alamat email. Nah, alamat email ini sebaiknya kita gunakan alamat email yang khusus hanya untuk mendaftar di broker saja. Kenapa? Karena biasanya semua data financial yang ada dalam sebuah akun trading itu akan dikirimkan ke alamat email. Jadi alamat email tersebut akan berisi atau menyimpan data-data yang sensitif dan berkaitan dengan data-data keuangan kita. Sehingga sebaiknya email tersebut kita pisahkan dengan email-email yang lain yang kita gunakan untuk korespondensi dengan teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita, ataupun account jejaring sosial. Ya, jadi benar-benar email address ini kita buat khusus hanya untuk mendaftar di broker forex trading. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar email tersebut aman dari usaha-usaha pembajakan email, sehingga jika email kita aman, data-data yang ada di dalamnya pun aman, dan account trading kita juga aman. Jadi benar-benar bahwa usahakan untuk menggunakan email address khusus yang hanya kita gunakan untuk mendaftar di broker. Jangan dicampur dengan email yang lain. Kemudian ada baiknya kita secara rutin selalu melakukan penggantian baik password email, password account trading, maupun password Liberty Reserve. Ya, tujuannya agar akun kita selalu aman dan uang kita juga aman dari tangan-tangan jahil yang mungkin tidak bertanggung jawab. Oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan dalam webinar kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam webinar kami yang selanjutnya. Langsung.
Jadi, walaupun saat ini banyak orang yang sudah mungkin mengetahui mengenai forex trading, seringkali masih banyak kita jumpai banyak sekali mitos-mitos salah mengenai forex trading. Masih banyak orang yang menganggap bahwa forex trading itu sama dengan judi. Karena mereka hanya melihat bahwa forex trading ini hanya berisi pilihan untuk buy dan sell, naik atau turun, sehingga mereka menganggap bahwa ini sama dengan judi dong. Nah, sementara pada kenyataannya bahwa forex trading ini bukan judi, karena forex trading ini adalah sesuatu hal yang bisa dianalisis secara logika, di mana ketika kita ingin melakukan transaksi, kita harus selalu melakukan analisis sebelum kita melakukan proses transaksi buy ataupun transaksi sell. Nah, banyak orang yang masih menganggap remeh bahwa forex trading ini adalah sesuatu hal yang mudah, sehingga ya tanpa bekal yang cukup, tanpa pengetahuan yang memadai, mereka langsung melakukan transaksi forex trading, bahkan dalam jumlah nominal ataupun modal yang sangat besar. Sementara akibatnya ujung-ujungnya adalah mengalami kerugian yang tidak sedikit. Nah, ini yang paling banyak terjadi saat ini, di mana banyak orang yang menganggap bahwa forex trading ini adalah merupakan cara yang cepat untuk menjadi kaya raya. Sehingga banyak orang yang kemudian terbujuk untuk mengikuti berbagai macam program investasi yang mengatasnamakan forex trading, ya, dengan anggapan bahwa forex trading ini merupakan satu metode yang cepat untuk bisa menjadi kaya raya, dan dengan melipat gandakan modal hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian sebenarnya forex trading ini apa sih? Forex trading ini adalah sebuah investasi. Ya, sebagai sebuah investasi, otomatis kita harus mempelajari apa yang akan kita lakukan. Ya, ada sebuah ungkapan bahwa do not invest the money that you cannot afford to lose. Artinya bahwa janganlah kita menginvestasikan uang yang sekiranya kita tidak bisa untuk kehilangan. Kemudian ungkapan yang lain bahwa invest your time before you invest your money. Artinya bahwa sebelum kita benar-benar melakukan investasi dengan uang kita, seyogyanya adalah kita melakukan investasi waktu kita dengan mempelajari apa yang akan kita kerjakan atau kita lakukan dengan forex trading ini. Jadi benar-benar kita pelajarin apa itu forex trading. Nah, dalam hal kita menginvestasikan waktu ini, kita cari tahu semua seberapa besar resikonya, kemudian
semua berbagai metode ataupun strategi trading yang bisa kita gunakan. Kemudian kita lakukan fit and proper test. Dalam hal ini kita lakukan beberapa macam uji coba dari metode trading tersebut. Kemudian siapa saja partner usaha yang bisa kita percaya dan lain sebagainya. Nah, biasanya risiko ini datang karena kita nggak tahu apa sih yang sebenarnya kita lakukan ini. Jadi tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa modal teori yang benar, kita nggak akan pernah bisa melakukannya secara benar juga. Lalu bagaimana kita memulai forex trading ini dengan benar? Ibaratkan forex trading ini adalah sebuah perang, ya, berarti kita sebagai seorang forex trader membutuhkan perlengkapan ataupun persenjataan dalam peperangan tersebut agar kita bisa memenangkan pertempuran. Dalam hal ini, forex trader harus memiliki yang disebut dengan trading system. Trading system ini adalah cara trading yang sesuai dengan karakter ataupun kepribadian kita. Kemudian yang kedua adalah money management, yaitu suatu metode untuk mengelola risiko dalam setiap trade. Karena di sini forex adalah sebuah probability, di mana ada kemungkinan profit, tapi ada juga kemungkinan loss. Kemudian yang terakhir, bahwa ada psikologis trading di sini yang harus diketahui, di mana justru psikologis trading ini adalah hal yang paling menentukan, sangat menentukan. Nah, trading system sendiri bisa kita kategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah scalping, di mana proses transaksinya hanya terjadi dalam beberapa menit atau beberapa poin saja. Kemudian ada trading system yang intraday, di mana kita open dan close-nya terjadi dalam satu hari yang sama. Sehingga dalam satu hari mungkin hanya 1 atau 2 kali open posisi. Sementara kalau scalping dalam sehari mungkin bisa terjadi beberapa kali posisi. Kemudian yang terakhir adalah long term. Long term ini open posisinya bisa berhari-hari. Jadi misalkan opennya hari Senin misalkan, kemudian bisa di close di hari Rabu atau Kamis. Ya, bahkan mungkin lebih. Karena mereka ingin ambil poin yang agak banyak. Nah, karena ada beberapa kategori trading system, kita harus tahu bahwa trading system ini sifatnya sangat personal. Artinya satu orang dengan orang yang lain belum tentu cocok dengan cara yang sama. Nah, tugas kita sebagai seorang trader, kita harus cari tahu nih trading system yang cocok untuk kita, untuk karakter kita ini apa. Apakah kita cocok yang scalper atau intraday atau bahkan mungkin yang long term. Kita harus explore diri kita sendiri. Kemudian money management dalam forex trading ini memegang peranan yang sangat penting, karena di sini kita akan mengelola risiko. Ya, sebuah fakta yang sangat tidak enak dalam forex trading bahwa
95% dari trader pemula ini akan mengalami loss dalam forex market. Ya. Sehingga jika kita asumsikan bahwa loss ini adalah biaya training, maka kita harus atur sendiri biaya training itu sesuai dengan budget kita. Caranya adalah dengan meminimalisir risiko atau kemungkinan dari loss yang bisa terjadi. Nah, salah satu tips yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan fixed lot dalam setiap kali transaksi. Ya, dimana jika kita mempunyai modal hanya $100, ya, posisi yang kita buka dalam setiap kali trade jangan lebih dari 0,01. Kemudian jika kita punya margin atau modal $200, kita open hanya 0,02. Jika margin kita $300, kita hanya open 0,03. Demikian seterusnya. Jika modal kita 1.000, kita hanya open 0,1 lot maksimum setiap kali trade. Nah, jika kita sudah mengalami yang disebut sebagai consistent profit, artinya di mana profit kita sudah sering kali terjadi dan lebih banyak daripada loss-nya, kita bisa menaikkan lot tersebut, ya, alias menaikkan risiko yang kita akan hadapi. Sebagai contoh, misalkan kita modal $100, kita gunakan 0,1 lot tiap trade. $200 berarti 0,2 lot tiap trade. $300 berarti 0,3 lot tiap trade. Demikian seterusnya. Jika 1.000 lot, ya 1 lot per trade-nya. Ya. Sekali lagi, ini dengan asumsi bahwa jika kita sudah mengalami consistent profit. Ya. Dan karena forex trading ini adalah sebuah investasi, otomatis kita harus selalu menghitung uang kita. Ya, kita selalu mencatat setiap kali deposit dan setiap kali withdrawal. Ya, jadi kita buat semacam neraca pembukuan, neraca keuangan. Ya, tanggal 1 kita deposit sejumlah X1, loss habis. Tanggal kedua kita deposit X2, loss lagi. Tanggal ketiga kita deposit X3. Ternyata yang ini nasibnya lebih beruntung karena di tanggal keempat kita bisa withdrawal Y1. Tapi kemudian habis, loss lagi. Kita tanggal kelima deposit lagi X5, loss. Deposit lagi X6, loss. Deposit lagi X7, bisa profit. Kita withdrawal Y2. Kemudian deposit lagi X9, loss. Deposit lagi X10, loss. Nah, kemudian di sini kita mulai profit konsisten. Y2, Y3, Y4 kita withdrawal, Y5 kita withdrawal, Y6 kita withdrawal. Nah, di sini kita harus hitung totalnya berapa. Ya, total depositnya berapa, total withdrawalnya berapa. Ya, kita harus tahu persis jumlahnya. Sehingga sebuah investasi yang dikatakan untung adalah jika total uang yang diambil lebih besar dari total modal yang disetorkan. Ya. Nah, sebagai seorang trader, kita membutuhkan broker untuk melakukan transaksi. Ya. Broker ini adalah sebuah perusahaan yang bertugas mencatat semua transaksi klien dalam hal berkaitan dengan proses administrasi. Ya, di sini kita sebagai trader melakukan order atau pemesanan harga. Broker akan mencatat, cocokkan dengan market, benar nggak harga yang kita pesan. Kalau benar, dia akan lapor ke kita sekaligus mencatat transaksinya. Nah, karena broker ini adalah partner kita dalam melakukan usaha, ya, otomatis kita harus melakukan pemilihan yang benar broker tersebut.
Ya, kita harus benar-benar pilih broker dengan kemampuan finansial yang kuat. Ya, jangan sampai kita pengennya untung tapi malah buntung karena withdrawalnya susah. Kemudian kita pilih broker yang bisa mengakomodasi metode trading kita. Ya. Jadi jangan sampai kita punya metode trading nggak terakomodir di di broker tersebut. Kemudian kita pilih broker yang mempunyai banyak metode pembayaran, khususnya dalam hal deposit dan withdrawal. Kemudian kita pilih broker yang memiliki sistem support yang baik. Jadi jangan sampai brokernya susah dihubungin. Ya. Karena seringkali kadang-kadang kita mengalami kesulitan dalam satu dan lain hal, kita butuh konsultasi dengan mereka. Ya. Selain dengan email, mungkin dengan online chat. Ya. Kemudian sebaiknya kita hindarin broker-broker baru, karena biasanya mereka secara finansial masih belum terlalu kuat. Kemudian jangan sekali-kali kita tergiur untuk masuk daftar suatu broker hanya karena kita tertarik dengan bonus yang mereka tawarkan. Kemudian faktor psikologis trading, ya. Ada orang bilang bahwa trading ini 10% skill aja. Sementara yang 90% adalah psikologis. Kita lihat perbandingannya sangat signifikan antara 10% dengan 90%. Kenapa? Ya, karena yang 10% ini bisa kita pelajari di buku atau di internet ya. Sementara yang 90% ini adalah diri kita sendiri. Jadi kita yang sangat menentukan. Ya. Jadi psikologis trading ini ada baiknya kita selalu terapkan money management dalam setiap kali trade. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita mengalami floating loss dalam mungkin poin yang cukup besar, karena kita sudah menerapkan money management, kita nggak akan terlalu resah dengan floating position yang kita alamin. Nah, kita sudah hitung sebelumnya bahwa kalau sampai lossnya hanya sekian, ya itu bisa dihitung. Ini ada di webinar money management. Kemudian ada baiknya kita menjauhi trading room atau komputer ataupun chart ya ketika kita sedang mengalami masalah. Karena ketika kita sedang mengalami masalah berarti logika kita nggak jalan, nggak clear. Kalau logika kita nggak clear, berarti analisa kita nggak jalan juga. Kalau analisa nggak jalan, gimana mau trade? Ya. Kemudian ada baiknya kita libur trading setelah kita mengalami loss yang cukup besar. Ya, tujuannya agar pikiran kita kembali refresh. Ya, setelah pikiran kita refresh, kita bisa kembali ke trading room. Ya, jangan sampai ketika kita mengalami loss, justru kita berambisi untuk menutup atau mengcover loss tersebut dalam hari itu juga. Karena biasanya ujung-ujungnya adalah logika kita nggak jalan, kita juga loss lebih banyak karena money managementnya juga nggak diterapkan. Kemudian buat trading plan kita sendiri, jangan tergantung kepada orang lain. Karena kalau kita tergantung pada orang lain, biasanya nanti ujung-ujungnya kita hanya nyalahin orang tersebut kalau trade kita mengalami loss yang besar. Kemudian ada baiknya jika kita bersosialisasi dalam sebuah komunitas trading, baik offline ataupun online, ya. Karena apa? Karena di situ kita bisa tukar-menukar ide, pengalaman, pengetahuan dan sebagainya, sehingga bisa juga kita jadikan sebagai sarana refreshing, ya, tidak melulu hanya berhadapan dengan chart ataupun grafik. Nah, agar kita bisa memulai forex trading dengan aman, ya, dengan benar, kita harus punya yang namanya tujuan, ya. Tujuan ini kita tentukan di awal. Untuk apa sih kita trading, ya? Kita mau beli apa? Ngapain sih kita trading ini? Kita tulis
harus kita pasang kalau perlu di sebelah komputer, supaya jika kita mengalami kesulitan, jika kita mengalami loss, jika kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam trading, kita bisa ingat kembali apa sih tujuan kita ini, ya, untuk menjadi semangat kembali. Kemudian kita pilih trading system yang benar-benar sesuai dengan karakter kita. Kita ini karakternya seperti apa, hanya kita yang tahu. Jadi sistem yang seperti apa yang cocok untuk kita, ya otomatis hanya kita yang tahu. Apakah kita ini tipe yang suka scalping, suka intraday, atau justru lebih senang yang long term. Kemudian selalu mulai dengan demo account, ya, jangan langsung buru-buru deposit dengan uang yang sebenarnya hanya karena kita merasa sedikit, oh saya sudah tahu, gampang itu mah, ya. Jadi selalu mulai dengan demo account. Kemudian karena forex trading ini ada sesuatu yang berisiko tinggi, ya, kita harus menggunakan uang yang sekiranya kita nggak akan merasa kesulitan jika uang tersebut hilang karena kesalahan kita. Jadi benar-benar uang ini adalah uang-uang yang tidak kita gunakan dalam waktu yang dekat. Kemudian kita harus selalu hitung tadi, ya, akumulasi dari deposit dan withdrawal kita, ya. Kemudian ini biasanya terjadi kalau kita baru mengenal, ya, forex trading. Biasanya kita tangan ini iseng gatel, ya, untuk ambil posisi. Ya, kalau nggak ada posisi rasanya hidup ini nggak nyaman, ya. Makanya ada baiknya kita pisahkan, ya, account trading kita dengan satu account lagi yang kita gunakan kalau kita pengen ngeklik aja. Jadi ini modalnya lebih kecil, ini yang modal yang agak besar. Jadi kalau kita pengen ngeklik, ya lakukan di account yang iseng ini. Jadi kalau sampai loss ataupun margin call, ya kita cuman ketawa-ketawa aja, ya. Oke. Nah, karena untuk bisa agar aman, ya, kita harus pilih broker yang berkualitas, ya, jangan pilih broker yang sembarangan. Kemudian jika kita mendaftar broker melalui IB atau introducing broker, ya kita cari pilih atau IB yang bisa dipercaya. Coba tanya ke teman-teman atau mungkin ke komunitas, kira-kira IB yang ini bisa dipercaya nggak, yang itu bisa dipercaya nggak. Jadi jangan sampai kejadian bahwa kita deposit ternyata duitnya justru malah dibawa lari oleh IB-nya. Kemudian sebelum kita daftar ke broker, ada baiknya kita pelajarin dulu aturan yang mereka terapkan. Kira-kira trading system kita ini bisa diakomodasi nggak di tempat mereka. Jadi jangan sampai kita udah daftar ternyata di sana nggak memperbolehkan. Kemudian selalu gunakan email address khusus untuk daftar ke broker, ya. Ya, ini fungsinya sangat krusial karena email address ini biasanya berisi data-data keuangan, ya, data-data account, password, PIN dan sebagainya, sehingga jangan dicampur adukkan dengan email-email korespondensi, apalagi email-email sharing sosial, ya. Ini sangat rawan dihack, sehingga ada baiknya email ini khusus hanya kita buat untuk daftar ke broker, ya. Jika email kita aman, akun kita juga aman. Jika akun aman, duit kita juga aman. Oke. Nah, secara rutin kita harus selalu melakukan penggantian password, baik email, akun trading maupun akun Liberty Reserve, ya. Ini ada gunanya untuk menghindari terjadinya pembobolan baik email ataupun akun trading maupun akun Liberty Reserve. Oke, itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di webinar InstaEffect yang berikutnya.